Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Eva Julita dan ada Nadia Inisi, saya sendiri. Materi pertama ada pengertian dalam ketentuan umum dan tata perpajakan. Yang pertama ada pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua ada wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan yang meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Yang ketiga ada badan, adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang keempat ada pengusaha, adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang atau mengimpor barang. Yang lima ada pengusaha kena pajak, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 6. Ada nomor pokok wajib pajak, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 7. Ada masa pajak, adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. 8. Ada tahun pajak, adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 10. Pajak yang terutang, adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan. 11. Surat pemberitahuan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 12. Surat pemberitahuan masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. 13. Surat pemberitahuan tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 14. Surat setoran pajak, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 15. Surat ketetapan pajak, adalah surat ketetapan yang meliputi ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. 16. Ada surat ketetapan pajak kurang bayar, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 17. Surat ketetapan pajak kurang bayar, tambahan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 18. Surat ketetapan pajak nihil, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 19. Surat ketetapan pajak lebih bayar, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 20. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 21. Surat paksa adalah surat perintah pembayaran utang, pajak, dan biasa penagihan pajak. 22. Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak, karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 23. Ada kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai. Adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha yang memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 26. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adalah dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindakan pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 27. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 28. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. 29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. 30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya terhadap penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. 31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan. 32. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus. 33. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan. 34. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 35. Putus banding adalah putusan badan peradilan wajib pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 36. Keputusan gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. 37. Putusan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. 38. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak. 39. Surat keputusan pemberian imbalan bunga
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak. 40. Tanggal kirim adalah tanggal sampel pos pengiriman. 41. Tanggal diterima adalah tanggal sampel pos pengiriman. Tanggal faksimili atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal yang pada saat surat keputusan. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Eva Julita. Pada Eva dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, kewajiban dan hak wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kewajiban wajib pajak. 1. Mendaftarkan diri pada kantor direktorat. 2. Jenderal pajak. 3. Melaporkan usahanya pada kantor direktorat. 4. Jenderal pajak. 5. Mengisi surat pemberitahuan. 6. Menyampaikan surat pemberitahuan. 7. Membayar atau menyetor pajak yang terutang. 8. Menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau disingkat dengan SPT yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua hal pembagian surat pemberitahuan pajak. Yang pertama, surat pemberitahuan massa. Yang kedua, Surat pemberitahuan massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak tertentu. Sementara untuk surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Fungsi surat pemberitahuan. Yang pertama, bagi pengusaha kena pajak. Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertahanan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhitung dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pengkreditan pajak memasukkan terhadap pajak keluaran dan yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, bagi pemotongan atau pemungut pajak. Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Yang wajib mengisi surat pemberitahuan tahunan menurut Mas Syarul, yang pertama, setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak PTKP. Dan yang kedua, setiap badan yang didirikan di Indonesia berkedudukan yang terdiri atas perseroan terbatas, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan bentuk usaha tetap. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan menurut Mardiansmo. Yang pertama, untuk surat pemberitahuan masa paling lama yaitu 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak tambahan, nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi saya kembalikan kepada Mas. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ada 4 jenis. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang pertama ada SPT, yang kedua kewajiban perpajakan, wajib pajak karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis, wajib pajak tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagai yang mana ditentukan dalam surat teguran. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Yang keempat, ada keterangan lain yang berupa data konkret, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP, diantaranya berupa hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak, 2. Bukti pemotongan pajak penghasilan, 3. Bukti transaksi atau data perpajakan. Yang keempat, kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kelima, SKPKB juga dapat diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A Undang-Undang KUP. Yang kedua, ada SKPKBT, terbit setelah ada SKPKB sebelumnya. Pemeriksaan dalam rangka menerbitkan SKPKBT disebut pemeriksaan ulang PMK nomor 183/2015 mengatur bahwa pemeriksaan ulang dilakukan karena adanya keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang KUP. Yang ketiga, ada data baru yang merupakan keterangan lain berupa data konkret. Yang keempat, data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk data yang semula belum terungkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang KUP, atau data baru dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Yang ketiga, ada SKPN. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 17A ayat 1 Undang-Undang KUP berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Yang terakhir ada SKPLB berdasarkan PMK nomor 183/2015, Ditjen Pajak berwenang menerbitkan SKPLB berdasarkan dua hal berikut. Hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP, terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Atau yang kedua, hasil pemeriksaan terhadap SPT terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya ada kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran wajib pajak dengan kriteria tertentu, kelebihan pembayaran pajak bagi pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, dan kelebihan pembayaran pajak bagi orang pribadi bukan subjek bagi dalam negeri. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok 2. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.